Wawan adalah seorang bujangan berumur 28 tahun yang saat ini sedang kebingungan. Pasalnya, panggilan pekerjaan dari sebuah perusahaan di mana dia melamar begitu mendadak. Dia bingung bagaimana harus mencari tempat tinggal secepat ini. Perusahaan di mana dia melamar terletak di luar kota. Jangka waktu panggilan itu selama 4 hari, di mana dia harus melakukan tes wawancara. Akhirnya, dia memaksa berangkat keesokan harinya dengan tujuan penginapan yang akan dia tinggali sementara, dengan bekal yang cukup, malah lebih mungkin. Sampailah dia di penginapan, di mana perusahaan yang dia lamar terletak di kota itu juga. Sudah 2 hari ini dia tinggal di penginapan itu. Selama ini, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan guna kelancaran dalam tes wawancara nanti. Sampai pada akhirnya, dia membaca isi surat kabar bahwa di situ tertulis menerima kos-kosan atau tempat tinggal yang permanen. Kemudian, dengan bergegas, dia mendatangi alamat tersebut. Sampai pada akhirnya, sampailah dia di depan pintu rumah yang dimaksud itu. Perlahan Wawan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, terdengar suara kunci terbuka, diikuti dengan seorang wanita tua yang muncul. "Iya, ada perlu apa, Pak?" tanya wanita itu. "Oh, begini, tadi saya membaca surat kabar. Di situ tertulis bahwa di rumah ini menyediakan kamar untuk tempat tinggal," sahut Wawan seketika. "Oh, iya, memang benar. Silakan masuk, Pak. Biar saya manggil nyonya dulu." Wanita tua itu mempersilahkan Wawan masuk. Baik, terima kasih," kata Wawan. Sejenak kemudian, Wawan sudah duduk di kursi ruang tamu. Terlihat sekali keadaan ruang tamu yang sejuk dan asri. Wawan memperhatikan sambil melamun. Tiba-tiba, Wawan dikejutkan oleh suara wanita yang masuk ke ruang tamu. "Selamat siang, ada yang perlu saya bantu?" tanya wanita itu. Terhenyak Wawan dibuatnya. Di depan dia sekarang berdiri seorang wanita yang boleh dikatakan belum terlalu tua. Umurnya sekitar 40 tahunan. Masih cantik, anggun, dan berwibawa. "Oh, selamat siang." Wawan tergagap. Kemudian dia melanjutkan, "Begini, Bu, panggil saya Bu Mira," tukas wanita itu menyahut. Oh iya Bu Mira,
Tadi saya membaca surat kabar yang tertulis bahwa di sini ada kamar untuk disewakan, kata Wawan. Oh ya, siapa nama Anda? Tanya wanita itu. Wawan, Bu, sahut Wawan seketika. Memang benar di sini ada kamar disewakan. Perlu diketahui oleh Nak Wawan bahwa di rumah ini hanya ada 3 orang. Yaitu saya, anak saya yang masih SMA, dan pembantu wanita yang tadi bicara sama Nak Wawan. Kami memang menyediakan 1 kamar kosong untuk disewakan. Selain agar kamar itu tidak kotor, juga rumah ini biar tambah ramai penghuninya. Dengan singkat, Bu Mira menjelaskan semuanya. Suami ibu? Tanya Wawan singkat. Oh iya, saya dan suami saya sudah bercerai 1 tahun yang lalu, jawab Bu Mira singkat. Oh, begitu ya. Untuk masalah biayanya, berapa sewanya? Tanya Wawan kemudian. Begini Nak Wawan, mau ngambil berapa bulan? Biaya sewa sebulannya Rp270.000, jawab Bu Mira menerangkan. Baiklah Bu Mira, saya akan mengambil sewa untuk 6 bulan, kata Wawan. Oke, tunggu sebentar ya, ibu akan mengambil kwitansinya. Akhirnya setelah mengemasi barang-barang di penginapan, tinggallah Wawan di situ dengan Bu Mira, Ida, anak Bu Mira, dan Bik Sumi, pembantu Bu Mira. Sudah 1 bulan ini Wawan tinggal sambil menunggu panggilan selanjutnya. Dan sudah 1 bulan ini pula Wawan punya keinginan yang aneh terhadap Bu Mira. Wanita yang anggun, cantik dan berwibawa yang cukup lama hidup sendirian. Wawan tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin wanita yang masih kelihatan muda dari segi fisiknya itu dapat betah hidup sendirian. Bagaimana Bu Mira menyalurkan keinginannya? Ingin sekali Wawan berbagi dengan Bu Mira. Apalagi sering Wawan melihat Bu Mira memakai daster tipis. Aku harus bisa mendapatkannya, gumam Wawan suatu saat. Saya harus mencari cara, gumamnya lagi. Sampai pada suatu saat kemudian, yaitu pada saat malam minggu, rumah kelihatan sepi. Maklum saja, Ida anak Bu Mira tidur di tempat neneknya. Bik Sumi balik ke kampung setelah 2 hari. Katanya ada anaknya yang sakit. Tinggallah Wawan dan Bu Mira sendirian di rumah.
Tapi Wawan sudah mempersiapkan cara bagaimana untuk mendapatkan Bumira. Lama Wawan di kamar. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Dia melihat Bumira menonton TV di ruang tengah sendirian. Akhirnya setelah mantap, Wawan pun keluar dari kamarnya, menuju ke ruang tengah. "Selamat malam, Bu. Boleh saya temani?" Sejenak Wawan berbasa-basi. "Oh, silakan Nak Wawan," mempersilahkan Bumira kepada Wawan. "Ngomong-ngomong, tidak keluar nih Nak Wawan. Malam minggu loh, masa di rumah terus? Apa tidak bosan?" tanya Bumira kemudian. "Ah, enggak Bu. Lagian keluar kemana? Biasanya juga malam minggu di rumah saja," jawab Wawan sekenanya. Lama mereka berdua terdiam sambil menikmati acara TV. "Oh ya Bu, boleh saya buatkan minum?" tanya Wawan tiba-tiba. "Loh, tidak usah Nak Wawan, kok repot-repot?" "Ah, nggak apa-apa. Sekali-kali saya yang buatkan minum untuk Ibu. Masa Ibu dan Bik Sumi saja yang selalu membuatkan minuman untuk saya?" Boleh kalau begitu. Ibu ingin minum teh saja ya," kata Bumira sambil tersenyum. "Baiklah Bu, kalau begitu tunggu sebentar ya." Segera Wawan bergegas ke dapur. Tidak lama kemudian, Wawan sudah kembali sambil membawa nampan berisi 2 teh dan sedikit makanan kecil di piring. "Silakan Bu, diminum, mumpung masih anget." "Terima kasih Nak Wawan." Akhirnya setelah sekian lama terdiam lagi, terlihat Bumira sudah mulai mengantuk. Tidak lama kemudian, Bumira sudah tertidur di kursi dengan keadaan memakai daster tipis. Tersenyum Wawan melihatnya. Sejenak Wawan memperhatikan Bumira yang tiba-tiba kembali terbangun dari tidurnya. Suasana hening agak lama. Wawan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia diam saja. Kemudian Wawan bercerita mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana mula-mula dia tertarik pada Bumira. Sampai pada keheranannya, bagaimana juga Bumira dapat hidup sendiri selama setahun tanpa ada laki-laki yang dapat membahagiakan Bumira. Tertegun Bumira mendengar semua perkataan Wawan. Lama mereka terdiam, tapi terdengar Bumira bicara lagi.
Mengapa kamu tidak berterus terang pada ibu sejak dulu? Kalaupun kamu berterus terang meminta kepada ibu, pasti ibu akan memberikannya kepadamu. Benar, Bu, tanya Wawan kaget. Dan akhirnya terjadilah sesuatu yang membahagiakan di malam itu. Wawan, terima kasih atas apa yang telah kamu berikan pada ibu, kata Bu Mira sambil tangannya memegang rambut Wawan. Sama-sama, Bu, aku juga senang karena sudah berhasil memberikan untuk ibu, sahut Wawan dengan posisi menyandarkan kepalanya di samping Bu Mira. Selama di sini, mulai malam ini dan seterusnya, ibu ingin kamu selalu memberi kebahagiaan untuk ibu, pinta Bu Mira. Saya berjanji, Bu, saya akan selalu memberikan yang terbaik bagi ibu, kata Wawan kemudian. Ah, kamu bisa aja, Wan, senyum di bibir Bu Mira.